Manusia serigala dari Provence, legenda bulan purnama dan hutan yang lapar. Di perbukitan terpencil di Provence, tempat ladang lavender bergoyang diterpa angin dan aroma pinus bercampur dengan udara pegunungan yang sejuk. Ada sebuah kisah yang telah menghantui penduduk desa selama beberapa generasi. Itu adalah legenda tentang loup-garou, manusia serigala. Namun ini bukanlah kisah biasa. Ini adalah cerita tentang Homme Rouge, manusia merah, seorang pria yang dulunya hidup seperti mereka, hingga kutukan bulan purnama mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Konon, bertahun-tahun yang lalu, di sebuah desa kecil yang terisolasi di antara tebing-tebing dan hutan, tinggal seorang pria bernama Pierre. Pierre adalah seorang penebang kayu muda, kuat dan terampil, yang dikenal di seluruh daerah karena keterampilannya dengan kapak dan kebaikannya kepada mereka yang membutuhkan. Matanya yang biru gelap jernih seperti langit, dan rambut hitamnya terurai tebal menutupi dahinya. Ia adalah pria yang dekat dengan alam. Dengan tangan berkerut dan senyum yang tenang yang bisa menawan bahkan hati yang paling keras sekalipun. Namun, Pierre tidak tanpa kekurangan. Ada sebuah rahasia. Sebuah kegelapan yang tersembunyi di bawah penampilannya yang tenang. Ia selalu tertarik pada alam liar, pada hutan yang belum dipetakan yang berbatasan dengan desa. Sementara orang lain takut pada hutan yang dalam dan gelap, Pierre merasa nyaman di sana. Di hutan itulah ia mendengar bisikan aneh, merasakan sebuah tarikan kuno. Seolah ada sesuatu di dalam bumi yang memanggilnya. Suatu malam yang tak terlupakan, saat musim panen tiba dan bulan purnama bersinar tinggi di langit. Pierre melangkah lebih dalam ke hutan daripada sebelumnya. Para penduduk desa telah memperingatkannya untuk menjauhi inti hutan pada malam-malam seperti itu, ketika bulan mencapai puncaknya. Konon, hal-hal aneh terjadi saat bulan mencapai puncaknya, hal-hal yang tidak boleh disaksikan oleh manusia. Namun Pierre, yang selalu penasaran, bukanlah orang yang mudah mempercayai takhayul. Ia melanjutkan perjalanannya, suara langkah kakinya menginjak daun-daun kering dan ranting-ranting di bawahnya, hingga ia tiba di sebuah lapangan terbuka. Di tengahnya berdiri sebuah pohon ek kuno. Cabang-cabangnya yang keriput menjulur seperti lengan-lengan yang terpelintir. Di bawah pohon itu, sebuah api menyala, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di tanah. Di sana, di bawah cahaya api, Pierre melihat seorang wanita tua, seorang nenek dengan rambut liar yang tak terurus dan mata yang menyala dengan cahaya aneh. Ia sedang bergumam dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh Pierre. Tangannya terangkat ke langit. Udara di sekelilingnya tampak berat dengan energi yang tidak berasal dari dunia ini. Datanglah, suara nenek itu parau ketika melihat Pierre berdiri di pinggir lapangan. Suaranya rendah dan serak, namun mengandung wibawa yang mengganggu. Kau mencari kekuatan, bukan? Pemuda penebang kayu, Pierre, meski merasa ragu, mendapati dirinya melangkah maju. Aku tidak mencari kekuatan, jawabnya, meskipun kata-katanya terasa hampa. Karena sebagian dari dirinya tahu bahwa nenek itu berkata benar. Kau mencari, tegas wanita itu, tatapannya menembus hingga ke dalam dirinya. Namun kekuatan selalu ada harganya. Selalu ada. Jantung Pierre berdegup kencang, namun ia tidak bisa berpaling. Janji akan sesuatu yang lebih besar, hubungan dengan alam liar. Dengan kekuatan alam yang belum terjamah, terlalu kuat untuk ditolak. Nenek itu tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi yang tajam dan kuning. Maka kau akan mendapatkannya. Kau akan menjadi seperti binatang, terikat oleh bulan. Kau akan mengetahui kekuatan serigala dan lapar sang pemangsa. Namun ingat ini, pemuda, transformasi ini bukan hanya fisik. Ini adalah sebuah perjalanan ke dalam kegelapan hati. Dan mungkin kau takkan pernah kembali. Pierre ragu, namun, keinginan untuk mendapatkan kekuatan yang tak terhingga, untuk melepaskan diri dari batasan manusia, menguasai dirinya. Ia mengangguk, dengan tawa yang keras. Nenek itu mulai mengucapkan mantra dalam bahasa asing, tangannya menari di udara membentuk pola yang rumit. Pierre merasakan tubuhnya menggigil, seolah sesuatu yang kuno sedang terbangun di dalam dirinya. Sebuah rasa panas yang tiba-tiba mengalir melalui pembuluh darahnya, otot-ototnya kejang, dan bulu-bulu tumbuh di kulitnya. Pandangannya kabur, inderanya meningkat di luar kewajaran, dan kemudian dunia pun menjadi gelap. Keesokan paginya, para penduduk desa terbangun dalam keheningan yang aneh. Suara burung berkicau, kambing yang biasa bersuara, dan anak-anak yang bermain di jalan-jalan hilang.
Matahari tergantung rendah di langit, menciptakan bayangan panjang di atas desa. Ketika mereka memulai rutinitas harian mereka, perasaan cemas mulai menyebar di seluruh komunitas. Ada yang tidak beres. Madame Reni, sang penyembuh desa yang sudah tua, adalah orang pertama yang melihat tanda-tanda aneh. Jejak darah mengarah dari pinggiran hutan ke alun-alun desa. Itu bukan darah binatang, tapi darah manusia, segarnya masih hangat dan pekat. Ia mengikuti jejak darah itu, hingga menemukan tubuh seorang pria, yang sudah rusak dan hancur, setengah tersembunyi di bawah tumpukan semak. Wajahnya tidak bisa dikenali, sudah hancur akibat cacat yang mengerikan. Para penduduk desa, yang ketakutan dan bingung, tahu bahwa Loup-Garou, manusia serigala, sudah ada di antara mereka. Namun yang mereka tidak tahu adalah bahwa makhluk itu, binatang yang kini mengintai di hutan, adalah Pierre. Setiap malam, saat bulan purnama naik tinggi di langit, Pierre akan mengalami transformasinya. Tubuh manusianya akan terpelintir dan membesar, pikirannya tenggelam dalam kelaparan primitif. Pria yang dulunya baik hati dan mulia itu berubah menjadi makhluk teror, yang hanya didorong oleh kebutuhan untuk membunuh. Para penduduk desa berbisik dengan suara pelan tentang Homme Rouge, manusia merah. Beberapa mengatakan bahwa bulu binatang itu bersinar dengan warna merah yang tidak wajar. Sementara yang lain mengatakan bahwa matanya menyala seperti bara api di kegelapan. Mereka berbisik bahwa pada malam bulan terang, mereka bisa mendengar raungan dan lolongan dari dalam hutan. Sebagai pengingat dari kutukan yang telah menimpa desa mereka, seiring berjalannya waktu, ketakutan pun tumbuh. Beberapa orang mengatakan bahwa Pierre telah membuat perjanjian dengan iblis. Sementara yang lain percaya bahwa ia sedang dihukum karena ambisinya sendiri. Namun tak seorang pun yang mengetahui kebenarannya, karena Pierre, yang dulunya seorang pria desa, kini menjadi monster di malam hari. Pada suatu malam yang menentukan, seorang pemuda pemberani, Jean, seorang petani muda yang dulunya adalah sahabat dekat Pierre, memutuskan untuk menghadapi manusia merah. Dengan hanya membawa sebuah pisau perak, satu-satunya senjata yang katanya bisa membunuh Loup-Garou, Jean berani memasuki jantung hutan. Ia mengikuti jejak darah dan cabang-cabang yang patah, jantungnya berdebar kencang. Saat ia tiba di lapangan, ia melihatnya, Pierre, atau apa yang telah menjadi dirinya. Manusia merah itu berdiri di bawah pohon ek kuno, tubuhnya besar dan tertutup bulu tebal yang berlumuran darah. Matanya menyala dengan cahaya yang kuat, tak wajar. Jean memanggilnya, suara gemetar. Pierre, ini aku, Jean, lawanlah, kau masih bisa diselamatkan. Namun makhluk itu hanya menggeram. Gigi-giginya yang tajam berkilau di bawah cahaya bulan. Bukan lagi Pierre yang berdiri di depannya, tetapi binatang buas yang telah ia menjadi. Dengan raungan mengerikan, manusia merah melompat ke arah Jean, namun pada saat-saat terakhir, pemuda itu menusukkan pisau peraknya ke hati makhluk itu. Terdengar lolongan mengerikan, sebuah kilatan cahaya, dan kemudian keheningan. Ketika para penduduk desa datang, mereka menemukan Jean berlutut di samping tubuh makhluk itu. Namun apa yang mereka lihat bukanlah pria yang dulu mereka kenal. Sebaliknya, yang tergeletak di tanah adalah sosok pucat, hancur, dan manusia kembali, namun tak lagi bisa dikenali sebagai Pierre yang mereka cintai. Sejak malam itu, para penduduk desa tidak lagi berbicara tentang manusia merah. Namun hutan tetap terkutuk, tempat di mana gema jeritannya masih terbisik dalam angin. Dan begitu legenda Loup-Garou hidup terus. Sebagai peringatan bagi siapapun yang berani mencari kekuatan dari kekuatan yang tidak mereka pahami, dan pengingat akan kegelapan yang tersembunyi di hati bahkan pada pria yang paling biasa.